Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hidayati dari kelas 11 KAP. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kasus sembuh COVID-19 pada tanggal 16 Mei sampai 31 Mei 2020. Nah, sebelumnya, apa sih COVID atau Corona itu? Jadi, Corona adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Dan penyakit ini tuh bisa menular akibat kontak fisik, bersin, batuk, terus bahkan tuh bisa melalui udara. Sehingga dengan mudahnya COVID-19 ini menyebar itu mengakibatkan banyak warga Indonesia yang terkena positif COVID-19. Walaupun seperti itu, kalian itu tidak perlu takut. Kalian boleh waspada, tapi jangan takut. Ingat, waspada dan juga takut itu berbeda. Karena orang yang terkena positif COVID-19 itu tidak akan terus meninggal. Buktinya aja nih ya, pada tanggal 16 Mei sampai 31 Mei 2020 ini, orang yang meninggal itu cuma sedikit kalau dibandingkan dengan orang yang setelah sembuh gitu. Nah, kalian penasaran nggak sih seperti apa data kasus sembuh pada tanggal 16 sampai 31 Mei ini? Pasti kalian penasaran kan? Dan bagaimana sih pengolahan datanya itu? Baiklah, langsung saja ini penjelasan dari saya. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Jadi, dari data kasus sembuh yang telah saya dapat, itu pada tanggal 16 Mei, itu terdapat 108 orang yang sembuh. Terus, pada tanggal 17 Mei, terdapat 218 orang. Pada tanggal 18 Mei, ada 195 orang. Pada tanggal 19 Mei, terdapat 143 orang. Pada tanggal 20 Mei, terdapat 108 orang. Pada tanggal 21 Mei, terdapat 263 orang. Tanggal 22 Mei, terdapat 219 orang. Tanggal 23 Mei, terdapat 192 orang. Tanggal 24 Mei, terdapat 153 orang. Pada tanggal 25 Mei, terdapat 240 orang. Tanggal 26 Mei, terdapat 235 orang. 27 Mei, terdapat 180 orang. Pada tanggal 28 Mei, terdapat 183 orang. Pada tanggal 29 Mei, terdapat 252 orang. Pada tanggal 30 Mei, terdapat 523 orang. Dan pada tanggal 31 Mei, terdapat 293 orang jumlah yang sembuh. Nah, dari data ini, itu dapat menghasilkan grafik seperti berikut. Ini grafik kasus sembuh pada bulan Mei, pada tanggal 16 Mei sampai 31 Mei. Nah, dari data dan juga grafik ini, kita tuh dapat menghitung rata-rata, median, dan juga mean. Baiklah, langsung saja ya. Gimana sih cara menghitung rata-ratanya? Jadi, rata-rata itu kita lambangkan dengan X bar. Nah, rumus rata-rata sendiri itu yaitu X bar sama dengan jumlah XI per N. Nah, XI ini itu data ke I. Kemudian N ini adalah banyaknya data. Sehingga kita dapat masukkan yaitu kemudian median. Median itu bisa dilambangkan dengan Q2. Nah, Q2 ini tuh biasa disebut dengan kuartil tengah. Sebelum kita mencari median, kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah kita urutkan ini, kemudian rumus dari median itu ada dua, yaitu tergantung jumlah datanya ganjil atau genap. Karena ini tadi jumlah data saya itu 16 itu kan berarti genap, maka saya menggunakan rumus Q2 sama dengan setengah XN per 2 plus XN per 2 plus 1. Nah, N ini kan tadi jumlah data ya, jumlah datanya itu ada 16. Berarti 16 dibagi 2 itu kan sama dengan 8. Berarti ini nanti 8 X8, terus ini nanti karena ini 8 plus 1 itu jadi 9X9 ya. Berarti nanti rumusnya menjadi setengah X8
plus X9. Kemudian selanjutnya yaitu modus. Modus itu apa sih? Jadi modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, dari data ini ya, dari data ini berarti kan kita bisa lihat mana sih yang paling muncul. Ini kan yang lainnya tuh satu semua gitu ya, sedangkan 108 ini ada 2, berarti modusnya yaitu 108 karena muncul 2 kali. Rata-rata, median, dan juga modusnya, kita dapat menyimpulkan kesimpulannya yaitu rata-ratanya itu cukup tinggi, yaitu sebanyak 219,06. Terus medianya atau kuartil tengah itu terdapat 206,5. Modusnya yaitu data yang sering muncul yaitu 108. Kemudian dari ini ya, dari grafiknya tadi itu kan kita bisa lihat, jadi tadi tuh naik turun. Jadi dari grafik ini kita tuh bisa lihat kan, kalau misalnya pada tanggal 16 Mei sampai 31 Mei itu kasus sembuhnya itu nggak nentu, nggak naik, nggak tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kasus sembuh tanggal 16 sampai 31 Mei 2020 itu tidak tentu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang pengolahan data kasus sembuh COVID-19 pada tanggal 16 Mei sampai 31 Mei 2020. Jadi buat kalian yang mungkin ya sudah terkena positif COVID-19, kalian tuh tidak usah pesimis gitu loh, karena kesempatan kalian untuk bisa sembuh itu lebih tinggi gitu. Dan buat kalian yang alhamdulillah masih sehat walafiat gitu ya, saya harap kalian tetap berada di rumah saja dan jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan. Kalau misalnya kalian harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan juga jangan lupa cuci tangan setiap saat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.